Tourism Department in Batam, Indonesia, I will try to explain how this coronavirus really affected to people who working as entertainment. So don't go anywhere. Stay tuned in my YouTube channel. Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel YouTube-nya Ani Cinta. Dan tentunya saya sekarang sedang berada di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Nah, kali ini saya memiliki narasumber tentunya yang sangat luar biasa, yaitu Bapak DRS Ardi Winata selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Abang, apa kabar? Kabar baik, Rani. Wah, luar biasa, hari ini kita bisa bertemu Bang Iya, ya. udah lama tak ketemu, Rani. Benar sekali ya, tapi tentunya pertemuan kita ini harus sesuai dengan protokol kesehatan Iya, ya Bang ya. jelas. Jaga Harus jarak, kita. jaga jarak. Oke, Baik, baik. Abang, 2 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita dengar kabar yang kurang mengenakan tentunya ya. Dan tentunya rekan-rekan entertainment di Kota Batam itu sangat risau gitu. Mungkin saya tidak perlu jelaskan gitu kan bad newsnya gitu. Mungkin Abang bisa jelaskan ini kira-kira akan berdampak nggak untuk rekan-rekan entertainment di kemudian hari gitu Iya. Bang. Nah, jadi mungkin menyangkut tentang COVID kali Benar. ya, COVID-19 ya. Benar. Jadi perlu mungkin kita jelaskan informasi terbaru ya, informasi terbaru dari Bapak Presiden kita bahwa penanganan COVID ini disejalankan dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya seiring sejalan sekarang. Terus kita bagaimana menangani COVID wabah ini dan perekonomian tidak bisa berhenti. Intinya untuk ini bisa teraplikasi dengan baik, paling penting adalah menjaga protokol kesehatan. Artinya 3 saja basically seperti kita menjaga jarak, terus paling utama itu adalah memakai masker. Jadi dan terakhir adalah selalu mencuci tangan atau pakai hand sanitizer ya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi terutama untuk penggunaan masker tersebut, bukan saja kita sebagai pelaku pariwisata, pemerintah kan membuat regulasi. Benar. Pelaku pariwisata, tetapi juga masyarakat. Kalau kita mempunyai amenitas, restoran, hotel, terus apalagi tempat hiburan, tentunya tamu, tentunya customer. Jadi kalau saya istilahkan jangan berdamai gitu. Artinya terus kita menghimbau untuk menggunakan masker, artinya menerapkan protokol kesehatan. Baik. Jadi istilahnya biarlah kita kehilangan satu tamu, tapi kita akan mendapatkan tamu-tamu yang lain. Nah, seperti itu. Benar sekali, dan tentunya Bang di sini kan ini udah gencar-gencarnya, ini kemarin kita sudah mengadakan new normal Iya. ya, di mana beberapa event-event sudah Iya. berjalan di Kota Batam Iya. tentunya. Iya. Dan kita mau review lagi karena WhatsApp ini kan Bang beredar dengan cepat ya kan, beredar dengan cepat sekali. Jadi ada suatu kekhawatiran apakah dampak COVID ini gitu, dampak COVID ini akan menutup kembali gitu, menutup kembali rezeki teman-teman kita yang ada di dunia entertain. Iya, Seperti informasi itu kan? seperti itu mungkin belum bisa kita benarkan ya. Belum bisa ya. Mungkin saya di garda terdepan di pemerintah. Yang jelasnya sekarang pemerintah sedang, pemerintah Kota Batam ya, Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, sekarang bersama dengan Forkopimda, kebetulan saya hadir juga, kita sedang membuat
penerapan protokol kesehatan itu. Artinya kalau kedepannya kita menghimbau, mungkin sekarang sudah ada denda begitu. Begitu. Nah, sudah ada denda dan sebagainya, kita tunggu saja ya. Sudah ada denda, kemudian ada apa ya? Ada denda tersebut bisa berupa ada aktivitas ya, aktivitasnya seperti ya mungkin aktivitas lah, ataupun denda berbentuk uang dan sebagainya. Ini pokoknya benar-benar kita lakukan ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kita sebenarnya tidak mau seperti itu. Nah, kalau ini bisa diterapkan ataupun kesadaran masyarakat tinggi, dan kita juga para pelaku termasuk teman-teman entertainment ya, event organizer dan sebagainya menerapkan ini, semuanya bisa dilaksanakan. Jadi tidak, artinya tidak lockdown, tidak semua berhenti aktivitas, tidak juga. Jadi artinya terapkanlah protokol kesehatan tersebut, jaga jarak, menggunakan masker, hand sanitizer dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman yang pelaksana event dan sebagainya, itu yang harus benar-benar difahami dan diterapkan. Ya, banyak yang datang ke saya, Rani, membuat kegiatan-kegiatan, silakan. Nah, jadi saya kasih rekomendasi, tetapi di situ kita tuliskan bahwa harus menerapkan protokol. Dan kita tidak membenarkan atau menyarankan membawa anak-anak, ya, itu juga. Dan mungkin orang-orang yang lanjut usia dan sebagainya, kan itu lebih rentan. Nah, inilah apa yang harus kita terapkan. Nah, mengenai mungkin ada informasi-informasi di luar bahwa kondisi beginilah COVID itu. Jadi semakin kuat kita menerapkan protokol kesehatan, semakin dapat kita menekan penyebarannya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau ada informasi tentang adanya peningkatan dan sebagainya, pemerintah Kota Batam, Bapak Wali Kota Batam beserta jajarannya, Forkopimda juga, terus kita menangani dengan baik seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang ada dalam rangka memutus mata rantainya. Dan sembari kita berdoa, dan ini kan informasi kita bisa dapat dari media bahwa obatnya dan vaksinnya mulai ditemukan, sekarang sedang dilaksanakan uji klinis dan sebagainya. Kita doakan bersama. Amin. Baik, berarti di sini yang Rani tangkap, masyarakat Kota Batam tidak usah khawatir tentunya ya, bagi kalian seorang event organizer atau entertain masih bisa melakukan berbagai macam event tentunya di Kota Batam ya Bang ya, jangan khawatir. Tapi dengan standar protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian hand sanitizer, dan tetap jaga jarak, begitu ya Bang. Jadi nggak usah khawatir teman-teman semuanya ya, tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Oke Bang, untuk pariwisata Kota Batam sendiri gitu ya, berhubung ini baru enak. Ini baru enak ya. Berhubung Kota Batam ini letaknya strategis ya, berdekatan dengan negara-negara luar seperti Malaysia, Singapura, dan masih banyak lagi ya. Bahwa tahun 2019 luar biasa, kita hampir 2 juta wisatawan mancanegara kita yang hadir ke Batam. Ini suatu prestasi yang luar biasa, tahun paling tinggi semenjak perkembangan pariwisata Batam. Tahun 2019 ya Bang? 19. Tepuk tangan dong untuk pariwisata Kota Batam. Tapi ya Allah berkata lain di 2020, di awal-awal ada wabah dunia yang COVID-19 ini. Jadi memang sangat jauh ya turunnya, hampir 90%-an gitu. Ini melewati masa mitigasi di awal tahun sampai dengan bulan Juni, mitigasi namanya. Sekarang kita memasuki masa rebound atau lebih diistilahkan dengan new normal, dengan kehidupan new normal. Artinya kita memang, pemerintah Indonesia dan pemerintah negara Singapura, kalau misalnya fokus kita ke Singapura atau ke Malaysia, ini memang sudah mulai berniat ya untuk kembali secara berhati-hati membuka. Sebenarnya sudah ya, tidak langsung ditutup begitu, tidak, karena sesuai dengan Permen Kumham nomor 11 tahun 2020 masih memungkinkan orang asing masuk ke Indonesia, seperti Batam yang pemegang kitas, pekerja-pekerja
kerja sosial, kemanusiaan, terus apalagi yang bekerja di objek-objek vital, diplomat, dan yang bekerja di marine dan airline itu masih masih memungkinkan untuk masuk. Nah ini informasi yang kita dapat juga. Menteri Luar Negeri kita juga sudah Retno Marsudi dengan Vivian, Menteri Luar Negeri Singapura juga sudah bertemu, mulai membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan untuk kembali membuka untuk informasinya untuk travel bubble-nya, mungkin bisnisnya, bisnis travelnya begitu, artinya perjalanan yang berbeda dan hal-hal lain lah yang kita harapkan tidak terlalu lama, tapi dengan catatan bahwa trust kedua negara harus ditingkatkan, harus benar-benar, artinya trust itu kepercayaan bahwa Batam sebagai mungkin jangan-jangan tujuan utama orang Singapura ya, warga Singapura untuk berwisata, kalau mungkin kita itu akan Ke Batam duluan ya, lagi. ke Batam duluan. Artinya kita lah sebagai masyarakat Kota Batam siap untuk itu, siap dalam arti penerapan protokol kesehatan, penggunaan masker, jaga jarak dan sebagainya. Destinasi-destinasi kita juga demikian, karena sebentar lagi juga kita memberikan sertifikasi bagi destinasi pariwisata kita, bahwa destinasi tersebut pengelolanya benar-benar sudah menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Nah, kita berharap juga teman-teman event organize, teman-teman entertainment dan sebagainya juga berlaku sama. Dan saya yakin karena ini adalah core bisnis kita, core bisnis pasti akan dapat menerapkan itu, dan itu kan tidak terlalu susah dan tidak terlalu sulit. Benar sekali. Jadi intinya kita tunggu aja ya, kita tunggu aja informasi kapan ini bisa jalan-jalan lagi ke luar negeri gitu ya. Jadi karena kita sudah rindu juga Bang melakukan traveling tentunya. Ya, benar. Ngomong-ngomong soal traveling ya, ternyata di Kepri sendiri atau Kepulauan Riau itu banyak pulau-pulau yang sangat luar biasa dan tentunya wajib dikunjungi. Benar ya? Sekarang benar. Kita ada Kepri Coral ya Bang ya, Kepri Coral, kemudian ada Natuna dengan batu-batuan yang sangat luar biasa, ada Kota Tanjung Pinang, Kota Batam juga, ada Pulau Penyengat ya Bang. Ada apa lagi Bang kira-kira Bang? Macam-macam ya. Kemarin saya webinar nih dengan Vito itu Visit Indonesia Travel Officer untuk negara Belanda dan Prancis. Ya, bisa Susan sama Eka. Jadi luar biasa sebenarnya kalau kita bicara pulau, karena selama ini kan kita banyak itu yang hadir datang ke Batam itu kan Singapura dan Malaysia. Benar. Intinya mereka tujuan travelingnya masih ke kuliner, shopping, terus golf ya, sport tourism, culture, religi. Ini luar biasa, kita sudah membangun Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, Bapak Wali Kota Batam di Batu Haji, itu juga potensi untuk wisata religi. Di samping ada Vihara Duta Maitreya, Lalita Temple, kemudian ada Pura Amartabuana dan beberapa gereja yang bagus. Juga ini merupakan potensi yang baik, market yang bagus, karena kita ada potensi market Eropa. Jadi market Eropa, stylenya Eropa itu mereka selalu ingin melihat yang culture, yang natural, yang kemudian heritage dan yang alami begitu. Nah, potensi itu ada di kita, yang seperti Rani bilang tadi bahwa pulau. Nah, kita juga berterima kasih kepada beberapa pengusaha atau pengembang kita sudah mengembangkan pulau pengelap ya, Kepri Coral dan Arano Island dekat Pulau Abang. Ini juga potensi yang insya Allah setelah COVID ini nanti, memang sekarang masih operasional, kita berharap ini potensi yang bagus dan banyak pulau-pulau yang lain. Bukan tidak mungkin ke depan nanti kita membuat yang namanya itu tour the island, dari satu pulau ke pulau lain. Benar. Sehingga long stay, artinya wisatawan kita ini bisa long stay, tidak akan habis
1 hari. Jadi mungkin dia akan lama berada di Batam. Kita masih banyak pulau-pulau yang lain. Ada ya di belakang Padang masih banyak ya pulau-pulau lain ya. Ada pulau Pulau Hantu, bisa diving Pulau Abang, diving karena koralnya bagus sekali, ada blue coral di situ, yang langka blue koralnya. Banyak sekali. Banyak. Yang Mungkin bisa nanti Pulau Akar, dan ke depannya mungkin nanti dari Dinas Pariwisata sendiri bisa membuat yang namanya island hopping. Iya, Island benar, hopping. island Jadi itu bagus. kita bikin kayak karena kemarin Rani sempat pergi ke tour ke Thailand juga nih Bang, kita berbagi dulu ya. Jadi di sana tuh banyak stand-stand yang menawarkan jasa untuk island hopping, kerjasama Iya. gitu kan. Jadi mulai dari penjemputan dari hotelnya, kemudian kapalnya ke Iya. pulau-pulau. Jadi 1 hari itu mereka bisa Ke mengarungi beberapa pulau gitu. Betul. Tidak perlu stay di pulau itu gitu. Betul. Jadi 1 Cuma hari lihat itu aktivitas di pulau ini, benar, aktif kemudian benar. cross lagi ke pulau ini dan Betul, betul. Mudah-mudahan nanti next insya Allah. Kepri berbuat seperti Ya, itu. apalagi kita sekarang punya pulau Ngenang. Menyenang ya? Ngenang itu ada tenun. Oh begitu Ya, Bang. Itu masyarakatnya baru tahu saya. mengembangkan tenun. Ya boleh nanti ke sana, nanti bawa ibu wali kota nih yang mengembangkan tenun itu, Bu Marlin. Bu Marlin. Agustina Rudi, jadi mengembangkan yang namanya tenun Ngenang. Jadi dekat saja kan, paling 30 menit ya dari Punggur, Pulau Ngenang namanya. Ya, kemudian juga kita punya batik Batam. Jadi banyak potensi pulau-pulau itu yang Rani bilang tadi, bukan tidak mungkin itu bisa kita Bener, laksanakan Bang. nanti ya, kita Bener. lakukan. Pokoknya kita tangani COVID dengan baik, kita terapkan protokol kesehatan dengan baik. Insya Allah apa yang ingin kita lakukan untuk Batam sebagai kota pariwisata yang sudah dicanangkan Bapak Wali Kota Batam, bisa kita lakukan. Amin. Dan tentunya ini bukan hanya tugas pemerintah Oh, untuk benar. menekan angka Partisipasi. COVID-19 ya atau Betul. coronavirus, tapi ini adalah tugas kita Kita bersama. semuanya. Tugas kita bersama Benar. ya. Jadi mari kita bantu pemerintah Kota Batam khususnya Batam milik kita. ya, karena Batam milik kita. Well, dan tentunya Abang terima kasih untuk bincang-bincang yang singkat Sama-sama. ini ya. Terima Terima kasih kasih untuk kembali. info yang Sukses. sangat berharga. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh teman-teman rekan entertainment ya, apapun berita yang ada di luaran sana ya, kita tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena apa? Karena di Kota Batam masih boleh melakukan event ya, dan tentunya harus dengan standarisasi protokol kesehatan, yaitu menggunakan hand sanitizer, masker, dan tentunya tetap melakukan jaga jarak. Iya. Begitu ya Bang ya. Betul. Baik, Sukses, Abang Ardi, terima kasih untuk bincang-bincang Sukses panjangnya. semuanya, Kita ya. salam corona dulu. Oke. Oke, itu tadi bincang-bincang singkat kita bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak DRS Ardi Winata. Dan tentunya terima kasih yang sudah menyaksikan channel YouTube saya, dan sampai jumpa di next video.